Well, hello hello, ketemu lagi sama aku, Desa Tarot. Sesuai janjiku, aku akan mulai dari Scorpio ya. Scorpio 2025 kalian seperti apa? Selain video 2025 ini, aku akan bacain keberuntungan kalian, tapi di video yang lain ya. Jadi aku mau mulai dari 2025 kalian seperti apa, Scorpio. Oke, oke, oke. Lah, nah ada apinya. Good, good, good. Oke, kita mulai ya. Oh, by the way, video ini sifatnya general ya, jadi bisa cocok sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau private reading itu namanya personal reading, bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dexatarot. Terus, udah kita mulai aja deh. Ini bakal panjang nih, bakal panjang. Jadi siapkan waktunya ya. Siapkan waktunya. Em, Siapkan mungkin cemilannya, siapkan makanannya, mungkin sambil nyetir atau aktivitas kalian hari-hari. Ya, karena video bakal panjang banget, jadi akan aku bagi jadi per 4 bulan. Oke. Jadi akan kulihat dari generalnya dulu seperti apa, terus percintaannya, lalu karir, lalu kita ke advice ya untuk per 4 bulan ini. Jadi bakal panjang, mungkin sampai sejam kali ya. Oke, kita mulai dulu Scorpio ya, dari bulan Januari sampai April. By the way, jangan skip iklannya ya, biar aku juga ikutan seneng bikin kontennya, nggak cuma kalian doang yang seneng nontonnya ya. Scorpio 2025, kita lihat dari Januari sampai April. Di sini kita punya To the Sea. Masuk nggak ke frame ya? Oke, masuk ya. Kita punya To the Sea di sini. Lalu kita punya langsung mencair lilinnya, bunganya langsung meleleh. Aku baru beli soalnya nih, jadi nggak tahu. Ternyata cara bekerjanya begitu, Bunda. Terus kita ada Spark. Ini kita mulai dari general dulu ya. Pokoknya per 4 bulan aku bacain ya. To the Sea, ada Spark, lalu ada Leadership. Jatuh. Kita ke tarotnya dulu ya. Di sini kita ada Three of Stars atau Three of Coins. Lalu kita ada Four of Coins. Dan kita ada the star itself. Oh my god, kamu dapat 3 stars ya. Jadi kalau di deck ini itu stars itu coins dan kamu dapat the OG, the original star ya. Jadi aku bisa bilang di awal tahun 2025, Januari sampai Februari ya, dengan kartu To the Sea sama Three of Stars, ini kayaknya bisa dibilang kamu awali tahun 2025 ini dengan easy mode. Karena walaupun kamu nggak tahu 2025-nya bakal kayak gimana, cuman kamu dapat dukungan penuh dari kiri kanan kamu, jadi kayak penuh dengan harmonisasi ya. Ada aja teman-teman atau orang-orang yang ngedukung kamu, kayak kamu butuh apa, terus kamu dapet gitu loh. Butuh apa terus kamu dapet, kamu minta apa tanpa benar-benar diminta, tahu-tahu ada yang nyariin kamu, nyamperin kamu gitu. Kayak gitu tuh, cakep deh. Banyak kolaborasi atau obrolan-obrolan yang bisa membuat kamu jadi lebih apa sih namanya, brainstorm gitu ya, banyak brainstorming untuk merencanakan masa depan tuh mau kayak gimana. Cakep sih, dan kamu nggak akan sendirian ketika ngelakuinnya ya. Lalu di bulan Januari, Februari, Maret, kita punya Spark sama Four of Coins. Di sini kamu pikirannya banyak menyentuh bagaimana menyimpan uang sebanyak mungkin, bagaimana punya cadangan uang, pundi-pundi uang tuh diperbanyak, dan kayaknya lebih ketat juga ya, lebih ketat juga dalam mengatur keuangannya di sini. Tapi yang kulihat sih dengan kartu Spark ini kamu punya banyak informasi, lebih banyak punya apa sih sebutannya, tools atau ya ilmu untuk bukan menambah sih, untuk kelola uang lah istilahnya gitu ya. Sedangkan nanti ini kan Januari, Februari, Maret ke April, di sini ada Leadership sama The Star. Ini nih, kamu bisa catat ya. Maret, April itu adalah masa-masanya kamu naik, karena mungkin kamu bakalan jadi kena sorotan di sini. Kena spotlight ya. Karena kamu jadi pemimpin,
kamu dapat kesempatan untuk memimpin sesuatu, entah memimpin keluarga kamu kah, menjadi kepala keluarga di sini, atau menjadi pemimpin di tempat kerja kamu pada dasarnya gitu. Dan orang-orang tuh banyak menyorot kamu ya, menyoroti bagaimana apa yang kamu lakukan, bagaimana caranya, siapa yang kamu pilih, siapa kamu berinteraksi. Ini kamu benar lagi terang banget, dan ini makin menjadi petanda bahwa kamu dan impian kamu tuh makin dekat ya. Terus di sini kita punya Oktober, jadi mungkin kejadian di 4 bulan pertama di tahun 2025 itu nih ya, di 4 bulan pertama tuh ada kaitannya sama bulan Oktober. Lalu kita juga ada bouquet, compliments from an admirer, yes. Kamu jadi nambah ya tuh admirer-nya, penggemar rahasianya makin banyak, dan mungkin juga kayak dapat hadiah kecil. Setidaknya kamu bakalan dapat pujian-pujian sih sama dari mereka. Lalu ada wedge, someone is trying to come between you and a friend or something you want. Jadi mungkin ini minor sih ya, hal kecil aja ini mah. Ada seseorang yang mungkin berusaha untuk come between you and your friend. Jadi kayak ngerecokin gitu loh, tapi nggak ada masalah. Ini kecil banget karena aku lihat di yang lain nggak ada gitu. Di sini tuh kaitannya. Jadi ya, ini paling iseng-iseng aja sih dia gitu. Itu ya, itu untuk 4 bulan pertama Scorpio di apa tadi namanya, generalnya. Sekarang kita ke percintaannya di 4 bulan pertama ya. Jadi kali ini aku akan bacanya per 4 bulan. Kalau kalian ngikutin aku dari 2024, aku tuh bacainnya kayak general dulu setahun, percintaan setahun, lalu karir setahun kan. Sekarang aku buatnya per 4 bulan biar kalian bisa langsung relate, nggak kejauhan. Oke. Terus untuk percintaannya di 4 bulan pertama Scorpio, di sini kita punya by the book. Lalu kita ada wow, ada loyal heart. Dan kita ada yang cakep nih 4 bulan pertama Scorpio. Di awal bulan kamu udah kayak komit ya. Sudah komit atau sudah ya sebenarnya komit sih. Kayak komitmen dengan relationship, dengan keputusan yang berkaitan sama percintaan kamu dan sudah kamu jalani. Mungkin sudah kamu mulai dari 2024 dan di awal 2025 itu kayak tinggal ngikutin doang gitu loh, tinggal ngejalanin doang di sini. Dan ini melibatkan banyak keluarga ya, orang tua, mungkin wali kamu, keluarga kamu. Pokoknya kamu tuh kayak lagi di Januari Februari itu banyak meminta approval atau meminta persetujuan, kayak mengenalkan diri dan pasangan kamu ke keluarga gitu. Atau misalnya kayak lagi ngumpulin duit, bangun rumah, kerjaan gitu tuh. Serunya. Dan di bawahnya ada Queen of Cups ya. Terutama kamu yang perempuan sih. Kayaknya perasaan kamu yang ikhlas dan menerima dan ngejaga pasangan kamu itu tuh yang akan diuji di sini. Bagaimana kamu harus ngerti kalau apa yang dia lakukan itu untuk kebaikan kalian berdua pada akhirnya. Gitu loh. Dan ini ujiannya berlangsung sampai bulan Maret ya. Ini kan Januari, Februari, Maret. Di sini ada Loyal Heart dan Ten of Crystals atau Ten of Swords. Ini akan ada ujian di Februari, Maret nih. Mungkin ujian yang bikin kamu ngerasa apakah masih pantas untuk setia sama nih orang. Karena ada ujian yang bikin kamu bener-bener kayak ditusuk gitu loh. Bukan artinya pengkhianatan, tapi kayak ada rasa sakit luar biasa. Tapi percayalah dengan kartu Ten of Crystals di sini kan ada sunrise ya. Di balik itu semua kan ada hikmahnya gitu. Dan lagi-lagi ini adalah ujian, apakah kamu masih mau bertahan atau setia sama pasangan kamu, atau setia sama siapa yang menurut kamu benar, atau prinsip apa yang kamu percaya benar. Gitu loh. Coba kita lihat penjelasannya ya. The High Priestess. Iya, ini diuji secara spiritual dan keagamaan kalian sih. Jadi kayak siap-siap ya. Apakah kamu bisa memaafkan? Apakah kamu bisa mengerti? Apakah kamu menempatkan diri kamu sebagai korban di sini atau bagaimana? Gitu. Sedangkan nanti di Maret-Aprilnya kita ada Yang dan The Emperor. Ini energinya dua-duanya api ya. Ini Aries nih, dua-duanya api. Jadi kayaknya di Maret-April itu kamu begitu terkesan tergesa-gesa. Karena abis ada kejadian di sini bikin kamu ingin memperbaiki semuanya. Ingin yang tadinya kamu menerima, kamu sekarang yang bakalan in charge. Ya,
Kalau misal kamu laki-laki, mungkin nih pasangan kamu nih perempuan yang lebih sabar, tapi nanti malah kayak gantian perannya karena dia udah diem, apa sih namanya, mengerti. Kali ini kamu yang bakalan banyak tadi in charge tadi, kayak kamu mau bertanggung jawab karena sudah membiarkan dia yang banyak mengerti, terus sekarang kamu yang mau inisiatif ini itu gitu. Kayak terkesannya terburu-buru banget sih di Maret April ini. Kamu pengen mencapai si target tadi atau memenuhi permintaan si pasangan dan keluarganya. Pokoknya kamu benar-benar 110% kali ini energinya ya. Mimpin banget gitu loh, mendominasi di sini. Ini berapi-api banget sih di bulan Maret April. Terus di sini kita ada rainbow, bad vibes clearing up. Nah ini terutama di Februari Maret ya. Penting banget untuk bisa mengclearkan masalah-masalah yang ada gitu ya. Dengan cara apa? Speak up. Penting banget untuk kamu stand up for yourself, stand in your ground. Komunikasi, kalau misal kamu ngerasa itu tidak dapat dari pasangan kamu, coba didiskusikan. Penting banget untuk punya komunikasi yang terbuka dan dari hati ke hati ya. Di sini pun ada stubborn, hard-headed, talking to a brick wall. Ini juga masalah yang mungkin kamu bisa antisipasi ya, Scorpio, karena keras kepala banget antara kamunya atau pasangan kamu, gitu. Sekarang kita masuk ke karirnya ya di 4 bulan pertama. Karirnya Scorpio. Karirnya Scorpio. Di 4 bulan pertama ya. Januari, April. Di sini kita ada all tied up. Ini awal bulan kamu udah ngerasa kekunci, ngerasa jadi korban di sini ya. Kayak terikat dengan tanggung jawab sesuatu, jadi nggak begitu bebas. Kayak baru juga mulai, kenapa? Oh, ini kamu nunda-nunda ya. Saran aku, kalau kamu nonton ini di 2024, jangan nunda-nunda pekerjaannya. Jadi awal tahun yang harusnya masih bisa layah-layah, kamu udah keikat tanggung jawab dan komitmen dulu gitu loh. Six of Star. Iya, karena kehadiran kamu nih memang banyak ditunggu sama orang ya. Ditunggu sama banyak orang karena perannya kamu tuh what do you say? Sumbangsi kamu tuh begitu besar gitu loh di awal bulan, di awal tahun Januari Februari itu. Sumbangsi kamu begitu besar dan kehadiran kamu di situ tuh memang mengubah segalanya ya, in a good way of course. Dan mungkin banget di awal tahun tuh kamu ngerasa bertanggung jawab untuk memberikan sumbangan atau uang atau waktu atau skill kamu ke orang-orang yang lebih membutuhkan, antara ke bawah-bawahan kamu atau mungkin ke saudara-saudara kamu yang membutuhkan uang juga. Aku ngerasa kamu kayak tahu tuh sudah ditodong gitu loh, dan mau nggak mau ya udah dilakukan gitu. Tapi jangan menyesal atau kesel ya, karena ini buat karma baik kamu juga. Jadi jangan disesali atau jangan kayak mengumpat karena itu. Nanti di Februari Maret kita punya Man Holding a Heart sama Seven of Cups. Nah ini nih, kamu mulai memfokuskan diri kamu dengan tujuan hidup kamu. Tapi sebenarnya nggak tujuan hidup banget sih, lebih kayak keinginan ya. Ini pastikan buat prioritas, karena di Februari Maret ini banyak yang memicu kamu, banyak yang memantik kamu untuk melihat kembali lagi apa yang penting dan apa yang mesti di-pursue gitu. Begitu, rada-rada egois sih di Februari Maret ini ya kamu tuh. Kayak di kerjaan juga, di teman-teman kantor gitu tuh, kayak kamu ekspresif banget sih mengutarakan apa yang kamu inginkan. Dan kadang jadi terlalu memaksakan ya jatuhnya. Banyak mau gitu loh. Banyak mau di sini aku ngeliatnya. Banyak mau, semuanya di request, dan itu mungkin bisa memberatkan orang-orang sekitar kamu. Nah, dengan kartu Knight of Swords atau Knight of Swords di sini, pilihlah pekerjaan atau pilihan-pilihan yang memang bisa kamu kerjakan dengan cepat. Nggak usah kelamaan deh. Kalau tujuh-tujuhnya harus dipenuhi, itu malah melambatkan kinerja kamu dan itu nggak bagus ya. Jadi pilihlah yang paling cepat kamu bisa nyelesain ya. Sedangkan nanti di Maret April kita ada attachment. Ini kayaknya kamu kemelekatannya begitu besar mengenai sesuatu nih, mengenai uang atau Four of Cups. Kayak kamu tuh ekspektasinya tinggi banget ya di Maret April tuh. Kamu pengen banget sesuatu tuh terjadi sesuai keinginan kamu. Nah, sekalinya nggak kejadian, kamu ngerasa diabaikan, kamu ngerasa tidak dihargai, kamu ngerasa tidak terinspirasi dan kayak ngambek gitu loh. Jadi ngambek di sini. Jadi ngambek, jadi banyak maunya banget gitu loh. Ini hati-hati sih, kamu banyak tingkahnya nih jadinya nih.
dari Maret ya, dari Februari sampai April nih. Nah, dengan kartu rilis dan childhood, coba olah lagi. Kamu nih kayaknya masih punya sisi-sisi inner child kamu yang belum benar-benar terolah dengan baik, sehingga ketika ada sesuatu yang tidak terjadi sesuai keinginan kamu ngerasa di reject totally gitu loh, benar-benar tolak, terus kamu bereaksi menggunakan kamu versi kamu umur 9 tahun gitu. Makanya penting banget untuk selalu kelola emosi kamu, kelola apa ya namanya, kayak self check in ya, self check up gitu. Kamu ada trigger apa aja sih? Kamu mesti mengenali diri kamu, trigger apa aja sih yang sekiranya tuh bisa bikin kamu jadi lupa atau jadi nggak pakai otak gitu loh. Itu mesti dilepasin sih, mesti dilepasin di situ ya, sehingga kalau nanti misalnya ada kesempatan yang datang itu tuh kamu nggak ngambek gitu loh, nggak langsung kayak udahlah nggak usah aja sekalian, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu solusinya. Bukan karena si A nggak dapet terus kamu langsung nggak usah makan sama sekali karena kamu pengen Indomie tapi nggak ada Indomie gitu kan, sekalian nggak usah makan, mogok makan gitu ya, nggak gitu, kamu yang malah rugi sendiri. Terus kita ke advice-nya ya, di 4 bulan pertama. Advice di 4 bulan pertama untuk kamu. Yang pertama, di sini kita ada a new romantic cycle begins. Jadi mau kalian udah punya pasangan atau kalian mungkin jomblo, siap-siap sih akan ada siklus cinta yang baru ya. Yang kali ini tuh lebih win-win dan lebih setara. Akan ada pemahaman baru dan kayak istilah lembaran baru lagi antara kamu dan pasangan kamu ya, atau dengan orang yang baru ya. Lalu patience, lagi-lagi jangan lupa untuk sabar karena semuanya sudah diatur menurut waktunya pencipta kamu ya. Lalu di sini ada sovereign, you are the queen of your life, treat yourself like royalty. Kamu jangan terlalu mengutamakan pasangan kamu atau cinta kamu sebagai nomor satu dalam kehidupan kamu ya. Kamu juga mesti punya self respect di sini, mesti punya apa sih self respect tuh, penghormatan ke diri sendiri ya, mesti menghormatin diri sendiri juga sih. Lalu di sini ada the past. Nah nih kayaknya kamu Scorpio sih, jadi kayak masih dipengaruhi masa lalu gitu loh. Biarkan masa lalu tuh ada di masa lalu, jangan kamu kayak menjadikan itu sebagai identitas kamu hari ini gitu loh. Walaupun itu berpengaruh banget sama diri kamu hari ini, tapi kayak jangan membawa-bawa masa lalu tuh sebagai patokan karena kamu dulu digituin. Walaupun itu sebagai penjelas oke ya, tapi kamu juga udah sadar kan kalau itu nggak baik lagi untuk dibawa-bawa, itu nggak baik lagi untuk diterusin. Dan jangan samakan orang-orang di masa lalu itu sama seperti orang yang sedang kamu punya sekarang. Kamu malah jadi tidak menghargai usaha dia gitu loh, karena pada akhirnya tuh pada dasarnya orang ini beda gitu loh ya. Terus di sini kita juga ada sunstone, in the uniqueness of who you are lives a world yet to be discovered. Kamu akan menemukan sisi-sisi kamu yang lain sih. Mungkin kamu nggak pernah nyangka kamu punya sisi seperti ini, tapi kamu nanti akan menemukan sih. Intinya kayak ada self discovery ya. Nemuin lagi kamu ada di mana, nemuin lagi kamu siapa gitu. Seru banget. Seru banget ini ya. Kalau untuk karirnya, kita punya style. Di 4 bulan pertama, kamu disarankan untuk mengekspresikan diri kamu lewat art atau desain atau ya talenta kamu lah ya. Pokoknya kreativitas kamu tuh banyak menolong kamu untuk mendapatkan pemasukan tambahan atau kayak ya kenaikan lah gitu. Oke. Kalau untuk cintanya, enggak, aku nggak mau pakai ini kartunya. Aku sudah mempersiapkan yang spesial di 2025. Dalam setahun ini kan kartuku makin banyak, gengs. Masa kartunya itu aja kan nggak seru toh. Kita mau pakai kartu Whisper of Love. Di 4 bulan pertama ya. Pesan cintanya adalah ini. Slow down, nyambung sama patience ya. Sabar, mesti slow down. Nggak usah buru-buru. Kamu ngeburu-ngeburuin apa? Slow down. Santai aja. Slow down di sini. Oke.
Oke, itu untuk 4 bulan pertama ya. Dari Januari sampai April, kemudian aku mau masuk ke Mei, Juni, Juli, Agustus. By the way, kalian suka kupu aku nggak? Kelihatan nggak sih? Kupu-kupu. Kupu-kupu semuanya ya. Duf. Kupu-kupu tuh soalnya ngomongin tentang transformasi. Jadi aku suka. Transformasinya for the better. Ya kan, masa mau jadi ulet mulu? Kita masuk ke apaan sih? Mei, April kok mundur? Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke? Kita masuk dari generalnya dulu. Doakan aku semoga selalu sehat dan diberi ketenangan batin ya. Semoga hajatku lancar-lancar aja. Karena hal tersebut sangat berpengaruh dengan frekuensi video yang aku keluarkan. Aku pengen banget sebelum 2024 berakhir semua zodiak keluar nih. Tapi seperti yang kalian tahu, video ini 2025 tahunan ini panjang dan butuh energi yang banyak. Jadi iya, semoga lancar lah ya intinya. Jadi saling mendoakan kita ya gengs ya. Kenapa ini? Oke. Dari Mei, Juni, Juli, Agustus, yang pertama kita dapat kartu Getaway, lalu ada Building Blocks, dan kita punya Education. Tau gak sih kenapa aku bikin kukunya emas, terus ini kartu juga emas, terus gelangnya juga emas? Karena ini maksudku bukan emas ya, maksudku warna emas maksudku. Karena aku ingin mendoakan semoga tahun 2025 jadi tahun yang berkilauan, terang, emas, yang berharga, yang bervalue tinggi buat kamu. Ini juga gambar matahari kan. Doaku lah untuk kamu pokoknya. Di sini kita punya Ten of Cups, lalu kita ada Two of Wands, dan kita ada Page of Wands. Seru nih. Di 4 bulan selanjutnya ya, 4 bulan kedua dari Mei, Juni, Juli, Agustus, untuk generalnya kita ada Getaway dengan Ten of Cups. Jadi kamu bisa expect di bulan Mei, Juni ini nih, gila seru banget. Kamu bakalan ada liburan kayaknya ya. Bakal ada liburan dadakan, jadi kayak short escape gitu, jadi kayak jalan keluar. Dan ini bikin kamu super happy. Gak cuma kamu, tapi juga mungkin pasangan kamu atau keluarga kamu, atau orang-orang yang terdekat buat kamu, tapi terutama keluarga sih. Di sini ada rainbows-nya kan, dan Ten of Cups-nya tuh penuh terisi dengan rezeki, terisi dengan kebahagiaan hakiki. Ini juga keluarganya semua ikut menari. Di sini juga mataharinya terbit terang banget. Jadi mungkin akan jadi awal yang baru buat kehidupan kamu Scorpio. Nanti masuk ke ini kan Mei, Juni, Juli ada Building Block sama Two of Wands. Ini gila, lihat gak sih kesamaannya? Ini kartu mataharinya yang ada mulu, ngintip mulu. Jadi kayak terang banget ya pertengahan tahun nih Scorpio. Kayak apa yang kamu bangun itu tinggal dilanjutin aja nih dari Juni ke Juli. Jadi mungkin kamu kan sebelumnya pernah bangun karir atau mungkin kepikiran untuk bangun rumah, mungkin punya tabungan sekian banyak. Nah itu makin berasa banget di pertengahan tahun, udah setengah jalan, makin dekat dengan mimpi kamu. Dan karena udah makin dekat, kamu jadi pede untuk membuat rencana-rencana yang lebih spesifik gitu. Kamu sangat-sangat pede di pertengahan tahun ya, karena kamu ngerasa dunia tuh ada di genggaman kamu, dan semesta tuh mendukung kamu. Jadi kamu gak takut buat mimpi-mimpi besar gitu. Jadi kalau memang kamu ada rencana-rencana untuk mengepakkan sayap kamu, pertengahan tahun tuh adalah waktu yang baik ya. Kamu lagi pede banget juga soalnya, dan semuanya tuh kayaknya mendukung kamu. Sedangkan nanti masuk ke Juli Agustus kita ada Education dan ada Page of Wands. Mungkin sebagian dari kamu akan mendapatkan ilmu baru sih terkesannya ya. Literally kamu bakalan ada kesempatan untuk sekolah lagi, akan ada kabar baik berkaitan sama sekolah atau ambil kursus atau membuka ilmu lagi di sini ya. Atau bisa juga akan ada aktivitas yang membuat kamu tuh jadi belajar lagi, atau ya nggak mesti ngambil kelas beneran sih atau ngambil kursus ya. Sesimpel kayak aktivitas itu tuh bikin kamu jadi
melek lagi gitu, jadi semangat lagi untuk belajar. Atau pada dasarnya lewat aktivitas itu kamu jadi punya skill baru sih, sesimpel itu ya. Di sini kita lihat tower, solid foundation, success with effort. Di 4 bulan kedua, ini fondasi kamu makin kencang ya kan? Tuh kayak dia bangun tower. Fondasi makin kuat, sukses kamu juga ada selama kamu ada effort di sini. Lalu ada handshake, meeting with stranger could be important. Mungkin akan ketemu sama orang-orang asing dan berpengaruh besar ya sama kehidupan kamu di 4 bulan kedua ini. Dan terakhir ada hills, obstacle to overcome. Look at this, lihat nggak? 2-3 kali nih gambar mataharinya muncul. Ini bahkan ada matahari juga loh, kelihatan nggak sih cahayanya nih? Ini matahari terbit nih. Kamu jadi dapat 4 kartu yang melambangkan optimisme ya. Matahari tuh, ini juga ada matahari sebenarnya di belakangnya. Enggak deh. Iya, ini matahari sebenarnya, cuma ini lebih kayak ide kepalanya dia nih yang ada cahayanya. Tapi aku lebih menyoroti si matahari ini ya. Jadi kayak Scorpio, kamu tuh halangan tuh nggak jadi halangan buat kamu. Semua halangan kamu akan bisa kamu lewati, bisa kamu pecahkan solusinya, pecahkan masalahnya, selalu akan dapat solusi, akan selalu ada kabar baik yang menyertai kamu gitu. Selalu ada di si matahari ini. Jadi kayak selalu ada cahayanya gitu loh, nggak akan pernah lost, hilang arah atau menggila gitu, nggak ada si Scorpio. Itu untuk general ya. Kita mau masuk ke percintaan di 4 bulan kedua. Di 4 bulan kedua ya, untuk Scorpio dari bulan Mei, Juni, Juli. Kita punya Y. Lalu kita kebuka. Kita punya building blocks lagi. Selaras ya. Jadi general kamu itu tuh, kehidupan kamu secara umum itu baik buruknya ternyata dipengaruhi sama percintaan juga, Scorpio. OMG. Kita ada 8 of stars. Nice. Lalu ada strength. Dan ada lagi 10 of crystal. Why 10 of crystal is here? Ya, percintaan kamu nih transformasinya banyak ya. Dari tadi ada 10 of crystal terus. Tapi masih ada matahari loh. Lagi-lagi. Jadi di Mei Juni kita ada Y, lalu ada 8 of stars. Jadi kayaknya banyak pertanyaan mengenai kamu dan hubungan kamu dan bagaimana kamu bersikap di percintaan. Tapi ini adalah saat yang baik untuk belajar ya, kayak mencoba hal baru, mengerti hal baru, terus melihat dari perspektif baru gitu. Aku ngelihat pemahaman kamu mengenai diri kamu sendiri, mengenai pasangan kamu atau mengenai cinta itu sendiri oke banget. Jadi kritisnya kamu itu malah membantu kamu untuk memahami diri sendiri dan kayak memaknai cinta dan hubungan itu beda gitu loh. Betul. Percintaan kamu juga banyak naiknya ya. Dan ini juga berpengaruh sama karir keuangan kamu dan pasangan kamu juga. Makin kalian memahami diri sendiri dan pasangan, ini mempengaruhi sama kebaikan hidup kalian masing-masing. Sedangkan nanti masuk ke Juni-Juli kita ada building blocks dan strength. Aku rasa percintaan kamu tuh makin kuat, makin dalam, makin kokoh. Walaupun orang lain menganggap kalian beda banget, tapi kan kalian yang ngalamin dan kalian tahu kelebihan masing-masing seperti apa. Dan kalian berpegang teguh sama itu, jadi gak gampang goyah. Dan lagi-lagi setiap kamu makin yakin dengan percintaan kamu, ini tuh diuji lagi. Jadi di Juli Agustus kita punya kartu Thinker dan ada 10 of Crystals sama Page of Crystals. Jadi mungkin lagi-lagi ada kesalahpahaman di sini. Mungkin ada kesalahan yang dibuat tidak sengaja dan ini bikin mikir gitu loh. Bikin mikir, kamu atau pasangan kamu tuh bikin mikir dan berusaha mengolah lagi ini hubungannya apa sih sebenarnya yang terjadi. Makanya dengan kartu Page of Crystals di sini atau Page of Swords penting banget untuk dibangun komunikasi yang sederhana aja, nggak usah ribet-ribet, untuk mengklirkan. Jadikan ini sebagai sarana untuk kamu membersihkan badai-badai kecil yang sebenarnya bisa terjadi dengan omongan yang
jujur dan apa adanya, ya. Di sini ada options, multiple choices. Aku rasa ini sih sebenarnya di awal bulan ya. Kamu ngerasa punya banyak pilihan, kamu punya banyak cara untuk, bukan banyak cara sih, kayak kamu finally bisa kenal pasangan kamu lebih dalam gitu loh intinya. Ya. Jadi lebih pede juga gitu loh aku ngeliatnya kamu tuh sama pasangan kamu. Lebih pede, jadi kayak lebih berani untuk membuat rencana. Udah gitu ada kartu Muse, kalian tuh tetap menjadi inspirasi masing-masing ya. Dia ngeliat kamu sebagai inspirasi, kamu juga ngeliat sebagai inspirasi. Jadi ini yang bikin semangat, yang tadi aku bilang. Ditambah dengan turning over a new leaf, akan ada kemajuan besar-besaran di percintaan kamu, akan ada kemajuan dalam attitude dia, attitude kamu, attitude bersama lah when it comes to love ya. Jadi kayak bagus banget ini. Kayaknya judul videonya ini deh. Apa ya? Cerah ya? Cerah. 2025 cerah buat kamu Scorpio. Setiap ada masalah tuh bisa dilewatin dengan mudah gitu. Lalu kita ke kerjaan ya. Kerjaannya kamu, hai Scorpio, di 4 bulan kedua. Ini kan masih semangat gak nih nontonnya nih? Semangat lah ya, bacain 2025 loh soalnya. Siapa yang gak excited bacain 2025? Jadi untuk di 4 bulan kedua dari Mei sampai Agustus, kita oh my god, lagi-lagi all tied up. Ini kenapa masih mengulang pola yang sama nih Scorpio? Hah? What are the odds? Ini juga yang tadi loh, all tied up, man holding a heart. Ini kayak aku ngulang skenario yang sama, ini kayak deja vu. Tapi ada broken heart di sini. Wow, kenapa? Ini kamu tuh kayak nggak belajar dari masalah gitu loh, nggak belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Jadi kan tadi di 2 bulan pertama, di Januari, Februari, Maret, di 2020 ini kan sebenarnya ada PR atau hikmah yang bisa kamu pelajari, tapi kayak ngulang lagi ya. Tuh kan, kali ini beda nih. Kayak tanggung jawab yang kamu, apa sih, kayak rasa terikat atau rasa tanggung jawab yang kamu rasakan itu banyak melibatkan perang dingin ya. Ngerasa kayak pertikaian menang tapi kosong gitu loh. Kayak seolah kamu tuh memaksakan kemauan diri sendiri, tapi sebenarnya tidak memenangkan siapapun di sini dan malah bikin kondisi makin runyam gitu. Adanya apa sih? Stagnan ya, perasaan stagnan, gak ada titik tengahnya. Tapi di satu sisi kamu juga ngerasa bertanggung jawab gitu dengan apa sih? Bertanggung jawab dengan si keberhasilan si kerjaan atau karir ini. Kayak ada perasaan bersalah karena kamu sudah memaksakan satu hal tapi ternyata kayak ada solusi lain gitu loh. Jadi hati-hati ya, hati-hati jangan sampai kamu terlalu memaksakan ego kamu juga Scorpio. Tapi bedanya di sini, ini kan Juni, Juli, Agustus, ada Man Holding a Heart sama Three of Cups. Ini kamu bisa memperbaiki keadaan. Untungnya bisa memperbaiki keadaan nih. Karena dengan kartu Three of Cups adanya perayaan, adanya kesepakatan, dan semuanya sesuai dengan hati kamu. Kali ini bukan datang dari ego, tapi datang dari pengertian. Terus kamunya juga benar-benar pakai hati gitu loh. Solusi yang datang dari hati sekarang tuh benar-benar buat semuanya, bukan buat kamu doang atau motif kamu di sini. Jadi ada perayaan ya di Juli Agustus di sini tuh. Di Juni Juli ada perayaan, ada kesepakatan baru lagi, dan kesepakatan ini melibatkan lebih dari 2 orang gitu. Ada pesta juga, ada pesta. Semua orang ngerasa ikut bahagia di sini. Lalu ada Ace of Wands sama Broken Heart. Nah, ini lucu sih. Ini sisi kamu yang optimis ya, karena di Juli Agustus itu sebenarnya ada sesuatu yang bikin kamu kecewa, tapi kamu menjadikan itu sebagai bensin ya atau cambuk untuk kamu terus mengeksplor dan memberikan solusi-solusi yang inovatif dan gebrakan baru gitu loh. Malah bikin kamu makin semangat dan memunculkan ide-ide yang nggak biasa. Jadi kadang tuh memang keberuntungan juga ya, keberhasilan itu hadir ketika kamu dihadapkan dengan ancaman atau perasaan kalah atau perasaan panik tuh. Ya kan ada kartu defeat di sini. Ini di awal sih ini nih ngerasa kalah di sini tuh. Ngerasa kalah.
kamu jadi memahami kembali mengenai apa sih maksudnya kalah dan menang di sini. Ini ego kamu akan diuji banget ya. Lalu dengan kartu romance di sini, ini kayaknya di Juni-Juli ini, beberapa dari kalian memang jadinya ada jatuh cinta, ada cinlok di sini karena perjuangan bareng-bareng terus berhasil gitu kan. Ya udah tuh, bisa menjadikan dua insan jadi satu lah intinya. Kenapa tiba-tiba ada iklan, bro? Saya berbayar juga Spotify-nya. Gitu, oke? Sekarang kita ke karirnya udah, kita ke nasihatnya ya. Kayaknya habis nasihat aku break dulu karena udah mau azan maghrib. Jadi akan aku lanjut lagi nanti setelah maghrib. Ini kayaknya bakalan up jam 9 malam deh. Tergantung internet aku ya. Semoga internet aku lancar-lancar aja. Pas lah untuk nemenin kalian sebelum hari Senin. Untuk pesannya di 4 bulan kedua ada surrender to the divine. Mesti belajar untuk mengikhlaskan juga ya, memasrahkan hal-hal yang di luar kontrol kamu sih. Ya. Mesti belajar untuk surrender. Apa sih makna dari surrender itu? Bukan berarti menyerah, tapi kita menyerahkan diri sepenuhnya. I know it's hard. Aku tahu banget susahnya kayak gimana. Ya. Silakan didalami lagi topik ini, Scorpio. Lalu ada happiness. I'm aware that being happy means that I'm on the right path. Ini sebagai reminder aja sih. Kalau misalnya kamu bingung apakah kamu ada di jalan tepat atau enggak, sebenarnya lihat aja kamu bahagia atau enggak, seret enggak tuh hatinya. Kalau kamu happy, berarti kamu ada di jalan yang tepat. Oke? Lalu ada self di sini. Kenapa kamu nggak mencintai diri kamu sendiri sih? Kamu tuh kadang terlalu kejam sama diri sendiri ya, menganggap bahwa kamu pantas untuk dapat rewards kalau kamu dilukain dulu atau kamu dapat hukuman dulu gitu. Bawaannya tuh begitu tuh. Lalu di sini ada go for it ya nih. Apapun yang kamu tuju di 4 bulan kedua dan kamu yakin ya kamu happy untuk jalaninnya, udah gas aja, lanjut aja, maju terus ke depan. Terus kalau untuk karir keuangannya kita dapat traveler ya, kayaknya di 4 bulan kedua bakalan banyak kesempatan kamu untuk bisa business trip, jalan-jalan kesana kemari ya, untuk kerja, untuk bisnis kamu, banyaklah kamu kesana kemari pokoknya. Terus dari sini kita dapat apa ya? Tadi kan dapat santi deh. Sekarang kamu dapat sun betting. Lihat nggak sih, kamu dapat matahari terus loh. Tadi kayaknya kamu dapat santi ya kalau nggak salah. Di sini tuh memang ada beberapa kartu matahari, nggak semuanya lo dapat matahari. Coba aku lihat. Tuh ada sun magic. Tadinya aku lupa deh, aku nggak bisa rewind nanti deh kalau udah jadi. Ya tadi kamu dapat santi, terus sekarang kamu dapat sun betting. Abis minum mataharinya, minum teh matahari, terus kamu disuruh berjemur. Jadi silakan rasakan hangatnya matahari gitu loh. Kayak the dance of stillness is calling for you to live in its embrace. Jadi jangan takut untuk mendekati matahari ya, karena kamu tuh mataharinya loh. Silakan menari-narilah ya, nikmatin prosesnya untuk merangkul keadaannya gitu. Kamu pikir mataharinya panas, tapi hangat kok, sangat cukup dengan apa yang kamu butuhkan, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Jadi memang 2025 ini banyak erat kaitannya dengan matahari ya. Apa berarti judulnya ya? Terang benderang seperti matahari. Matahari yang kadang kadang tuh kan gini, matahari kan selalu ada sebenarnya di situ kan, cuma kadang ketutup awan, dan ketika ketutup awan tuh mungkin itu yang bikin kamu minder atau pesimis. Tapi kan yang perlu kamu tahu, mataharinya tetap ada di situ kan. Apakah kamu meragukan si kehadiran matahari tersebut hanya karena ditutup awan? Enggak kan, itu sama aja. Coba lihat diri kamu seperti itu gitu loh. Kamu tuh kayak matahari, tau nggak? Terang benderang seperti matahari. Dan di sini lihat, aku nggak ngarang, kamu dapat matahari terus dari tadi ya. Keyword 1 matahari. Be in the present and dream of the future. When we dream, everything possible. Berkaitan sama percintaan, pesan kamu adalah silakan kamu hadir di saat ini, be in the present, tapi juga silakan bermimpi mengenai masa depan. Ya, ketika kamu mimpi semuanya itu mungkin. Artinya ketika kamu berani bermimpi, disitulah keajaiban terjadi. Dan ketika kamu berani bermimpi, berarti itu bisa dicapai. Kayak gitu sayang.
Kayak kita bisa lanjut ke 4 bulan terakhir kali ya. Azannya belum mulai ternyata. Tapi mungkin di generalnya dulu nanti. Di generalnya dulu. Kayaknya sampai general 4 bulan terakhir dulu kali ya. Tanggung. Kita mau mulai ya dari September sampai Desember. September sampai Desember untuk Scorpio di tahun 2025. Di sini kita ada relaxation. Ini kayaknya September Oktober. Kamu termasuk ada di mode nyantui sih ya. Nyantui nih kayak nggak banyak dipikirin. Ini masa-masa tenang kamu. Silakan dinikmati Scorpio. Tapi ada rock bottom coba. Apa nih? Kayak seru banget. Lalu ada second chakra, Archangel Ariel. Kita lihat dari relaxation-nya dulu ya. Wow, di sini ada Five of Wands, lucu banget. Jadi generally dari Agustus ke September sebenarnya nyantai, tapi kamu tuh nyantainya kayak menghindari sesuatu gitu loh. Sebenarnya ada pertikaian, tapi kamu nggak mau terlalu musingin itu ya. Jadi kamu mengabaikan masalahnya dan malah ya pokoknya kabur dari masalah sih, mengabaikan masalah dan sibuk menyenangkan diri sendiri. Mungkin ini semacam kayak boundariesnya kamu juga sih pada dasarnya. Mungkin adalah boundariesnya kamu malas terlibat dengan permasalahan yang ada di situ. Lalu di bulan September, tadi kan September, Oktober, November, kita punya rock bottom. Nah, Oktober, November ini kamu malah lagi di bulan ulang tahun loh. Ada Page of Cups sama ini rock bottom. Jadi mungkin kamu akan ngerasa buntu banget di ulang tahun kamu. Jangan menghakimi ulang tahun kamu sendiri ya. Karena lagi-lagi kalian tuh king of transformation, transformasi lagi. Di sini lihat begitu banyak ada lambang lotus dan ada koi ya. Jadi kayak koinya ada 4. I would see this as kayak Four of Cups ya aku ngeliatnya. Jadi ini transformasi lagi-lagi lotus itu hanya bisa berkembang di muddy water atau ada di air yang berlumpur ya. Sebaiknya kamu twist ini sebagai kesempatan untuk kamu bisa memperbaiki diri dan melihat kesempatan di antara kesempitan. Karena sepertinya kamu akan kayak tutup mata gitu loh, kayak nggak tidak melihat kesempatannya. Jadi kalau misalnya kamu lihat masalah, jadikan itu sebagai kesempatan untuk kamu bertumbuh, berkembang, dan jadi orang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7, aku lihatnya sebagai 7 of coins ya. Ini sebagai penanda bahwa akan ada sesuatu yang besar yang bisa kamu nanti atau duga mungkin 7 bulan lagi setelah di bulan Oktober, November ini ya. Jadi jangan malah ke bawah suasana terus kamu ngerasa kamu korban. Justru switch di flip ya, lihatnya tuh koinnya di flip. Di sini ada Nine of Cups sih, lihat nih tuh banyak lotusnya kan. Ini terutama di hubungan di November Desember ini banyak kaitannya dengan hubungan yang sifatnya personal, terutama di percintaan. Ini intim banget di akhir tahunnya, jadi mungkin banget aku sih ngeliatnya kamu ketemu sama jodoh kamu atau kamu ngerasa percintaan kamu itu benar-benar kayak real love gitu loh, kamu beran bahagia banget, keinginan kamu banyak yang terkabul, atau kayak orang-orang penting dalam hidup kamu tuh ikut bahagia gitu loh, ikut bahagia karena kamu, atau banyak kejadian bikin kamu juga turut bahagia dengan keberhasilan mereka atau pencapaian mereka di situ gitu. Tapi terutama yang berhubungan sama sex life juga, berhubungan bagaimana kamu yang pengen punya anak bayi ya, hamil, itu bisa kalian expect di November Desember sih. Itu saat yang baik ya, subur banget, banyak keberuntungan menyertai kamu juga jauh lebih tenang di sini, dan keberuntungan itu hadir justru ketika kamu lagi tenang-tenangnya di sini ya. Aku lihatnya sih gitu sih, banyak makin kamu dekatkan diri kamu, makin kamu intim dengan doa kamu dengan Tuhan, itu lancar banget tuh di November Desember ya.
Di sini ada 4 leaf clover, great good fortune, keberuntungan masih menyertai kamu banget. Lalu ada firecracker, excitement. Ini ya banyak kebetulan-kebetulan yang kecil besar itu tuh kayak orang nggak menduga ya kamu beruntung banget segitunya. Bakal banyak hal-hal yang bikin kamu excited, bikin kamu gembira luar biasa. Lalu ada wall, ya mungkin masih ada misunderstanding dikit-dikit nih. Jadi ini penjelas ya di awal di September Oktober yang bikin masalah tuh sebenarnya adalah kesalahpahaman. Lalu ada kartu sukses, ya udahlah ini sukses kamu terjamin di 4 bulan terakhir ya. Apalagi di bulan-bulan November Desember ini kayak paling cemerlangnya di situ. Gitu. Oke, ini bentar lagi mau azan, aku pause dulu ntar aku lanjut lagi. Oke? Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi baru di 4 bulan terakhir general. Nah, sekarang kita mau lanjut ke percintaan kalian di 4 bulan terakhir. Sebentar ini. Tadi sempat ku matiin. Kita ke percintaan Scorpio di 4 bulan terakhir di tahun 2025. Oke. Ntar ya kita rapiin dulu. Jatuh. Heboh. Oke, kita gas ya, gengs. Di percintaan kalian di 4 bulan terakhir dari September, Oktober, November, Desember. Di sini kita ada Chopwood. Kayaknya di bulan September, Oktober nih cenderung lebih santuy ya kalau cinta-cintaan. Ada Chopwood, ada Between Worlds, ada Turbitoad. Kita lihat dulu dari Chopwoodnya. Kita punya King of Wands. Lalu kita ada Between Worlds. Dan kita ada The High Priestess lagi. Wow. Jadi kalau untuk September Oktober ya Scorpio, Chopwood sama King of Wands nih kayaknya kamu masih sangat in charge sama percintaan kamu, cuman kayak nyantai gitu loh. Aku tuh ngeliatnya lebih nyantai. Nyantai artinya gini, nggak ada target. Kamu memang secara aktif involved di percintaan kamu gitu ya, tapi juga istilahnya tuh kamu terbuka dengan berbagai macam possibility. Jadi kalau misal kamu jomblo, kayaknya kamu tuh udah tahu kamu punya boundaries di mana, kamu tahu kamu punya keinginan di mana, dan kamu nggak gampang goyah untuk gangguin orang lain gitu loh. Kamu tuh untuk diubah boundariesnya atau keinginan seperti apa. Dengan kartu King of Wands sebenarnya kamu juga udah di tahap dimana kamu tuh ready atau siap untuk punya hubungan yang lebih dalam, untuk memperistri orang, untuk menjadi laki-laki yang dewasa gitu istilahnya. Nah, karena kamu udah siap, makanya kamu membuka diri untuk kemungkinan terbaik sama siapa, tapi juga sambil pakai boundariesnya ya. Jadi kayak nggak gampang kayak terpengaruh arus gitu loh intinya. Sedangkan buat kalian yang udah punya pasangan, aku rasa sih dengan 2 kartu ini ya, peran kamu tuh tetap memimpin, tetap ngelit pasangan kamu, tapi tanpa menggurui gitu loh. Jatuhnya tuh jadi kayak assisting ya bawaannya. Jadi nggak dominan gitu. Seneng sih lihatnya. Sedangkan nanti di Oktober November kita punya Between Worlds sama Eight of Wands. Di sini sebenarnya hubungan kamu secara umum tuh sangat ada kemajuan ya kalau kita lihat dari Eight of Wands-nya. Tapi karena ada kemajuan inilah yang bikin kamu jadi berpikir lebih jauh lagi gitu. Maksudnya berpikir lebih jauh lagi gini loh. Jadi kan misalnya nih, kayak kamu masing-masing tuh tahu apa yang mau dicapai dalam hidup dan sama-sama mendukung, tapi ketika udah ada di pemahaman tapi ketika sudah ada di pemahaman tersebut, kalian juga sadar bahwa kalian tuh dihadapkan dengan pilihan antara memang mau tetap di pemahaman yang kamu anggap benar atau mau ngikutin apa yang pasangan minta. Bisa juga ini ngomongin tentang
perpindahan ya, kayak membuat kesepakatan antara mau stay di tempatnya kamu kah atau tempat dia kah, atau mau ngikut kerja dia, atau kamu mau pindah, atau kamu mau bertahan, ke semacam itu loh. Iya kan, ini yang bikin mungkin kamu rada pusing karena harus ada transisi itu ya, gitu. Tapi ini akan jadi pengalaman yang baru sih nih, dari Agustus, September, Oktober ya, akan punya banyak pengalaman-pengalaman cinta baru. Mungkin kamu beneran dilamar, atau kamu yang melamar, atau kamu punya pengalaman-pengalaman cinta lainnya sama pasangan kamu gitu. Salah satunya juga yang kebingungan ini kan. Di satu sisi kadang kamu ngerasa kamu nggak begitu dicintai gitu, kenapa harus ada apa sih namanya, diskusi seperti ini sih, kenapa nggak otomatis ngikut gitu, ngerasa kayak nggak dihargain. Nah, ini penting banget untuk dihilangkan ya, perasaan-perasaan kayak gini mendingan dikomunikasikan aja, itu berasal dari perasaan seperti apa, daripada langsung kayak nyerang gitu loh bawaannya. Apalagi nanti di November Desember ada Truth Be Told sama The High Priestess. Di sini tuh akan ada rahasia yang diungkap antara kamu atau dari pasangan kamu ke kamu, dan ini membutuhkan apa sih namanya, understanding yang tinggi, membutuhkan kayak pengertian yang tinggi juga, dan mesti peka juga ya. Ini kepekaan kamu akan diuji banget di November Desember berkaitan sama percintaan kamu gitu loh. Di sini bukan berarti dia bohong, cuma selama ini mungkin tertahan karena gak menyakitin kamu atau gak mau bikin suasana lebih runyam gitu loh bawaannya. Nah, membutuhkan kebijaksanaan yang tinggi, pengertian, dan kesabaran untuk bisa menghadapi situasi sih sebenarnya itu ya. Gitu tuh kalau percintaan kamu. Nah, sekarang kita ke karir ya. Karir kamu di 4 bulan terakhir. Karir kamu di 4 bulan terakhir ya, Scorpio. Ada envy-nya kebalik, nice. Artinya rasa iri dengki tuh udah jauh-jauh dari hidupmu ya. Malahan kamu bahkan bisa memahami maksud dari musuh kamu. Gila, ini all tarot muncul mulu kalau ngomong tentang kerjaan. Jadi kayaknya bener-bener sepanjang tahun ada aja yang bikin kamu ngerasa terikat ya. Aduh, lucu banget. Di sini kita ada The Moon. Ada Ten of Cups lagi. Gila tuh, mataharinya keluar lagi loh. Dan dapat kartu spesial, Flower of Life. Merinding aku. Scorpio, gila sih. Makanya judul videonya juga spesial ya. Jadi di September Oktober ini ada envy sama The Moon ya. Envy-nya kebalik juga. Jadi hal-hal yang bikin kamu nggak pede, hal-hal yang bikin kamu mempertanyakan mengenai kewarasan diri kamu di kerjaan kamu tuh ya, yang bikin kamu kepikiran dan overthinking selama ini tuh kayak bisa lepas gitu loh. Kamu sudah tidak membandingkan diri kamu dengan orang lain lagi, tapi justru kamu malah membandingkan diri kamu dengan masa lalu kamu maksudnya. Dan karena itulah kamu bisa bersyukur, dan akhirnya kamu berani untuk melewati hari-hari kamu gitu. Jadi kayak galau ngiriknya tuh udah nggak ada lagi yang kulihat ya. Lalu di Oktober November di sini kita ada Ten of Cups sama Second Chakra. Makin kamu bisa merangkul musuh kamu bisa bikin mereka jadi teman kamu ya. Ini malah bisa menguntungkan kamu banget gitu loh. Aku lihat di Oktober November ini rezeki kamu begitu besar, melimpah banget. Bahkan bisa bangun rumah baru atau beli properti baru ya. Mungkin jalan-jalan. Apalagi buat kalian yang udah punya anak, kayaknya bakalan banyak ngebahagian permintaan anak deh nanti tuh di Oktober November ya, di ulang tahun kamu nih. Iya sih, kamu pinter banget soalnya buat merangkul orang-orang yang mungkin tadinya oposisi kamu. Kamu tuh bisa bikin orang tuh jatuh hati sama kamu gitu loh. Makanya ada pencapaian luar biasa nanti itu. Sebenarnya ini bukan ngomongin tentang ada target yang ingin dicapai sih, cuman dengan kartu Ten of Cups ini tuh kayak ini tuh bahkan bukan target awalnya, tapi semua orang malah jadi ikut seneng gitu loh, ikut merayakan. Terus target yang mungkin ini buat 1 tahun ternyata bisa kamu selesaikan dalam sebulan, contohnya kayak gitu loh.
Yang harusnya diselesaikan oleh beberapa orang, ternyata kamu bisa nyelesain sendiri. Keren banget. Nah, tapi gara-gara ini kamu jadi punya jadi dapat ekspektasi yang lebih tinggi lagi. Apalagi kan ini akhir 2025 kan. Kamu mungkin malah makin dikit lagi untuk bertahan dan untuk ngurusin permasalahan-permasalahan yang ada yang mungkin belum selesai, yang mungkin belum bisa diselesaikan sama orang lain. Ditambah Flower of Life ini keren banget sih. Ini ngomongin tentang bagaimana semuanya terkoneksi ya. Jadi kamu akan ngerasa lebih penting di sini. Spiritualitas kamu juga jatuhnya lebih tinggi ya di sini tuh. Kamu ngerasa ini terjadi karena perbuatan kamu selama ini juga gitu. In a good way, cuma kamu lebih ngerasa gue nggunain lebihnya banyak banget. Kamu tuh jadi ngerasa lebih connect gitu, lebih connected di sini. Kamu ngerasa kamu tuh bagian dari semesta. Jadi peran kamu nanti itu tuh nggak cuma berguna untuk kamu, tapi juga orang lain. Jadi kamu punya sense of purpose-nya atau tujuan hidupnya lebih dalam sih. Dan ada kartu childhood, sama ada self care ya. Ini banyak dari Scorpio yang nonton ini tuh memang kalau ngomongin tentang kerjaan pengen punya purpose gitu loh, pengen punya tujuan, nggak cuma sekedar hidup dan bekerja aja. Nah, ini akan kamu dapatkan di akhir tahun, di November Desember. Ini akan nyentuh keinginan masa kecil kamu. Kayaknya lewat sini kamu banyak bantu anak-anak kecil juga ya, beliin mainan, atau anak-anak yatim tuh, atau sumbang-sumbang ke sekolah tuh kayaknya nih kamu bagus ke arah sana sih. Terus dengan kartu self care juga kamu punya banyak waktu untuk memanjakan diri sendiri juga ya di 4 bulan terakhir di sini. Gitu, nice. Karena kan duitnya banyak. Terus kita ke message ya. Di 4 bulan terakhir kamu dapat advice apa? Kita dapat you are good enough, kamu tuh lebih dari cukup ya. Jangan ngerasa kurang, kadang kamu nggak pede di situ sih. Lalu di sini ada blame, I accept responsibility for my well-being. Ini nyambung sama tadi yang akhir tahun tuh, kayak kamu dapat tanggung jawab lebih kan, dan kamu menerima tanggung jawab tersebut gitu. Lalu di sini ada patience, lagi-lagi kamu dapat kartu patience ya. Di 4 bulan terakhir pun kamu dapat pesan sabar, lebih aman untuk sabar, jaga ucapan ya, jaga pikiran juga. Ada mermaid, biarkan diri kamu tertarik dengan hal-hal yang memang bikin kamu tertarik gitu. Jadi kalau misal dalam perjalanannya ada hal-hal yang bikin kamu tertarik dan kamu tuh kayak bingung kok bisa tertarik di situ, ya emang udah jalannya gitu loh. Jadi biarkan diri kamu masuk ke hal-hal yang kamu tuh tertarik. Nggak sembarangan loh kamu dikasih ketertarikan tersebut, ada purpose-nya, ada maksudnya. Nggak sembarangan dikasih ke kamu. Terus di sini ada transformation, lagi-lagi transformasi ya, King of Transformation. Emang kalian tuh King and Queen of Transformation Scorpio. Ya, di 4 bulan terakhir masih ada transformasi yang menunggu kamu. Kalau untuk kerjaan, kita dapat Eureka. Nah, ini nyambung sama transformasi ya. Kayaknya untuk kerjaan karir ya, keuangan. Kamu akan punya ide-ide untuk menarik uang baru, ya, untuk nambah pemasukan baru lagi. Nah, ide baru datang dari mana? Itu datang dari rasa ketertarikan kamu. Dan ini menjadi salah satu momen untuk bertransformasi pada dasarnya. Dan untuk pesan cintanya, kamu dapat simple acts of kindness. Kindness energizes you and bring happiness to those around you. Jangan lupa untuk menghargai dan lakukanlah aksi-aksi kecil yang penuh makna kebaikan ya. Karena kebaikan itu memberikan energi untuk diri kamu dan membawakan kebahagiaan untuk orang-orang sekitar kamu, terutama untuk pasangan kamu. Jadi untuk ngasih hadiah ke pasangan tuh nggak mesti hadiah yang kayak mana mahal gitu, nggak mesti loh. Hal-hal kecil aja tuh bikin dia ngerasa dicintai dan dihargai. Jadi jangan meremehkan hal-hal kecil seperti itu. Sebaliknya juga kalau misalnya pasangan ngelakuin itu, jangan diremehin kayak, kok gini doang mas, mbak.
gitu ya. Itu udah. Kalau untuk kebaikan keberuntungannya itu bakal ada di video terpisah ya, jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Terus aku rasa 4 bulan itu aja sih yang perlu kamu tahu ya. Kayaknya pertanyaan mengenai yes or no nya atau kebaikan itu bisa kalian tunggu di video berikutnya ya. I think that's all from me deh untuk setahun ke depan ya. Apa yang perlu aku baca lagi itu ada di video berikutnya sih, kayak mengenai keberuntungan, terus yes or no nya juga, dan ada pesan-pesan lain yang mungkin kamu perlu tahu sih ya di 2025. I think that's all from me, Scorpio. Thank you for letting me reach for you ya. Reach for you sih. Thank you for letting me reach for you. Kalau kalian ada ide menarik yang pengen aku bacakan, boleh langsung DM atau komen di bawah. Dan yang mau personal reading bisa langsung DM juga ke Instagram aku @dexatarot. Ya, jangan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video berikutnya. Bye bye. Dadah, stay safe, love you.